Hai Sobat Agro, kalian setuju nggak sih bahwa juara sang pemilik warna kuning pada tanaman bunga terdapat pada bunga matahari? Sang bunga yang memiliki warna cerah, bentuk nan indah, serta cikal bakal dari cemilan yang disebut kuaci ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi loh Sobat Agro. Nah, mengutip dari National Sunflower Association, awalnya bunga matahari ini tumbuh di benua Amerika Selatan. Dan kehadiran bunga matahari ini lalu dimanfaatkan oleh Indian selama berabad-abad dan digunakan untuk keperluan pakan. Lalu bagaimana bisa ada di Indonesia? Penasaran kan kalian? Jadi jangan skip video ini karena Tita bakal kupas tuntas dari mulai sejarah, jenis, manfaat, hingga cara budidayanya ya. So let's go! Bunga matahari di Indonesia sudah mulai ditanam di dataran Jawa pada tahun 1919 loh Sobat Agro. Dan makin hari makin banyak yang membudidayakannya karena bunga matahari sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mengandung Helianthocide ABC, quercetin, asam echinocystis, dan asam oleanolat. Sementara untuk bijinya nih, setiap 100 gram biji terkandung lemak jenuh 9,8 dan juga lemak tak jenuh sebanyak 11,7. Sisanya ada linoleat 72,9 dan sisanya juga tidak mengandung kolesterol. Selain itu nih, bijinya mengandung tinggi vitamin E, antioksidan, vitamin B1, vitamin B3, dan vitamin B6. Percaya tidak percaya nih Sobat Agro, bunga matahari ini mampu menjadi obat. Buktinya terdapat berbagai cara dalam mengolah tanaman bunga matahari secara tradisional, seperti dengan cara merebus bunganya lalu meminum air rebusan. Bunganya ini memiliki efek untuk menurunkan tekanan darah dan sebagai pengurang rasa sakit yang mujarab. Selain itu, ada juga cara mengolah bijinya dengan memakan langsung atau ditumbuk halus dan dicampur dengan air panas. Biji bunga matahari dipercaya dapat sebagai anti disentri dan juga sebagai mengobati campak. Bukan hanya itu, ternyata daunnya juga jika direbus dan diminum airnya dipercaya dapat meningkatkan stamina dan merawat liver. Sampai sini sudah tertarik untuk budidayanya Sobat Agro? Mari kita langsung saja ke proses budidaya bunga matahari. Simak baik-baik ya Sobat. Hal yang pertama dan paling utama adalah menentukan lahan. Bunga cantik ini termasuk tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Namun memang akan lebih optimal tumbuhnya di daerah pegunungan ya Sobat Agro. Hal ini dikarenakan bunga matahari membutuhkan kelembapan udara yang tinggi. Untuk media tanam, bunga matahari dapat tumbuh pada tanah yang lembab. Sebelum menanam bibit, media tanam perlu untuk digemburkan dengan cara memberikan pupuk kandang serta didiamkan selama 7 hari. Jika ingin menanam lebih dari 1 bibit pada 1 media tanam, pastikan memberikan jarak tanam sekitar 100 cm ya Sobat Agro. Tahap selanjutnya adalah persemaian bibit. Sebelum menyemai biji bunga matahari, ternyata nih Sobat Agro harus menentukan dahulu mau menanam jenis bunga matahari yang mana. Karena ada beberapa jenis bunga matahari loh. Di antaranya ada jenis Mammoth, Autumn Beauty, Teddy Bear, Lemon Queen, Velvet Queen, Evening Sun, dan masih banyak yang lainnya. Hal yang menarik diantaranya ada jenis Mammoth.
yang memiliki tinggi sekitar 2 meter lebih dengan diameter bunga sekitar 15 cm lebih. Selain itu ada jenis Autumn Beauty yang memiliki bunga berwarna kuning kemerahan. Sedangkan jenis Velvet Queen bunga matahari ini berwarna merah. Ada juga jenis Teddy Bear. Nah, ini bunga matahari kerdil dengan tinggi kurang lebih 90 cm. Ayo, sudah menentukan mau jenis apa Sobat Agro? Jika sudah, mulailah untuk menyemai. Untuk medianya cukup berupa tanah gembur dengan campuran pupuk kandang, yang penting harus mengikat air dengan baik. Lalu letakkan media semai dalam kontainer atau tray, bisa juga pakai polybag atau semacamnya. Sobat Agro, ini tips untuk mengetahui biji bunga matahari yang bagusnya ya. Jadi Sobat Agro harus memilih biji bunga matahari yang tidak kosong atau kopong dalamnya. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan merendam biji ke dalam air. Nah, biji yang kopong cenderung mengapung saat direndam. Jadi biji yang bagus adalah yang tidak mengapung ya. Lanjut nih untuk persemaiannya biji bunga matahari. Tanam biji dalam media semai dengan posisi terbalik dengan bagian yang runcing di bawah. Tekan biji agak dalam hingga ujung tumpul hanya terlihat sedikit di permukaan media. Siram saat pagi dan sore dengan alat semprot, artinya harus dispray gitu. Karena untuk penyemaian media tanah tidak perlu tergenang air karena dapat membusukkan biji. Setelah itu Sobat Agro tinggal menunggu 3-4 hari biji itu sudah mulai berkecambah, ditandai dengan munculnya akar dan kulit biji yang terangkat. Lalu sekitar 7-10 hari biji sudah mulai keluar 2-3 helai daun dengan tinggi sekitar 5-7 cm dan sudah dapat dipindahkan ke tanah atau ke dalam pot. Persemaian selesai, saatnya proses penanaman ya Sobat Agro. Untuk menanam, buatlah lubang di tanah dengan kedalaman sekitar 50 cm. Penuhi 1/3 bagian lubang dengan tanah gembur dan campurkan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 ya Sobat Agro. Lalu ambil bibit bunga matahari beserta media semainya sekaligus karena akar bunga matahari dapat sangat panjang. Sobat Agro, tanaman bunga matahari ini menyukai sinar matahari penuh ya. Tanah harus subur dan juga hangat. Jadi kadar pH tanah yang disukai tanaman ini sekitar 6-7,2. Jika sudah, Sobat Agro tinggal melakukan perawatan secara rutin deh. Ini hal yang paling penting, no skip ya. Setelah Sobat Agro tanam bunga matahari, Sobat Agro hanya perlu merawat dengan rutin seperti menyiramnya 1-2 kali dalam 1 minggu. Lalu saat tanaman bunga matahari sudah berumur 1-2 bulan, wajib berikan pupuk kandang ya. Selain pupuk kandang, Sobat Agro juga dapat memberikan 25-30 gram pupuk NPK per batang dan pupuk TSP per batang saat umur tanaman 1,5 bulan. Setelah itu bunga matahari akan berbunga pada umur sekitar 3 bulan sejak tanam Sobat Agro. Nah, tanaman bunga matahari mulai muncul bunga-bunga pada ujung tanaman atau di ketiak-ketiak daun. Satu tanaman bunga matahari dapat menghasilkan 10-12 tangkai bunga loh. Namun jika Sobat Agro nih ingin mendapatkan bunga matahari yang besar, Sobat Agro harus mempertahankan bunga matahari yang di ujung batang. Semakin banyak bunga pada satu batang tanaman, ukuran diameter bunga juga mengecil. Kemudian untuk tanaman dengan tinggi sekitar 1 meter, penggunaan batang bambu untuk menopang tanaman dapat dilakukan ya. Nah, untuk penyiramannya, semakin tinggi tanaman bertambah, kurangi pemberian air menjadi 2 hari sekali. Namun itu juga jika cuaca panas atau kering, Sobat Agro bisa menyiram tanaman setiap hari saat pagi dan sore hari. Terakhir nih, agar Sobat Agro tidak bingung bagaimana ciri bunga matahari siap panen, Tita kasih tahu ya.
Nah, Sobat Agro, bunga matahari itu akan bertahan 30 hingga 45 hari dengan ciri bagian belakang kepala bunga matahari berubah warna dari hijau menjadi coklat. Jika ingin dikeringkan, tutupi bunga dengan kantong kertas atau plastik untuk melindungi dari burung. Lalu potong bunga dengan sedikit miring, kemudian gantung kelopak bunga selama berminggu-minggu dan bijinya sudah dapat diambil dengan cara cukup disodok dengan kayu atau dengan jari, biji akan rontok dengan mudah. Wah Sobat Agro, berdasarkan data yang kita dapatkan, ternyata ada 80 negara yang sudah membudidayakan bunga matahari ini loh Sobat Agro. Di antaranya ada Ukraina, Romania, Argentina, bahkan juga Turki. Nah Sobat Agro, ternyata si bunga matahari ini juga banyak dimanfaatkan untuk menjadi minyak goreng, bahan kosmetik, dan juga selai. Bahkan di Amerika Serikat juga sudah ada produk susu dari bunga matahari loh. Kalian udah mendengar video ini dan sudah melihat dari awal sampai akhir, apakah sudah mulai tertarik nih untuk membudidayakan bunga matahari di Indonesia? Kalau sudah, boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Sobat Agro.